Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Pada video saya yang ketiga ini, kita merupakan pertemuan yang ketiga, pada video yang ketiga dengan materi yang kedua pada bab kedua. Nah, hari ini semangat atau gimana? Mudah-mudahan ya semuanya diberi kesehatan, diberi kesabaran. Kita dalam keadaan pandemi ini tidak, sakit, selalu semangat, selalu sehat untuk beraktivitas dan selalu, taat dengan protokol kesehatan. Pada bab kedua ini, kita akan membahas tentang bagaimana, perilaku atau, hal yang baik dan dampaknya dalam kehidupan, dalam ini adalah, perilaku jujur. Baik teman-teman, kali ini, kita membahas tentang kejujuran gitu ya. Bukan berarti saya lebih jujur ya dari kalian, bisa jadi kalian lebih jujur daripada saya. Dalam hal ini, pada bab ini, eee, judul yang sebenarnya pada buku adalah Hidup Nyaman dengan Perilaku Jujur. Berada di bab kedua ya, apa sih itu hidup nyaman dengan perilaku jujur? Jujur itu apa sih gitu ya? Jujur adalah kesesuaian antara perkataan dengan perbuatan. Jadi ketika kalian makan nasi dengan ayam, ayam goreng gitu ya, bukan ayam ayam hidup gitu ya. Nah, dan kalian mengatakan dengan goreng ayam gitu ya, atau ketika kalian makan dengan tempe dan mengatakan dengan tempe, maka itu adalah adanya kesesuaian antara apa yang kalian katakan dengan apa yang kalian perbuat. Jujur gitu ya. Apa sih pentingnya kejujuran itu gitu ya. Ternyata Allah sudah menyampaikannya pada Quran surat At-Taubah ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Istarau bi ayatillahi samanan qalilan fasoddu ang sabilih. Innahum sa'a ma kanu ya'malun. Artinya, mereka menukarkan ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit, lalu mereka menghalangi manusia dari jalan Allah. Sesungguhnya amat buruklah apa yang mereka kerjakan itu. Jadi pada dasarnya, eee, jangan kita itu menggunakan ayat-ayat itu untuk, membohongi orang lain. Seperti halnya karena kita ingin, eee, apa yang kita sampaikan itu, apa yang kita ucapkan itu didengarkan atau dipercaya oleh orang lain, kemudian kita menggunakan ayat-ayat Allah, dalil-dalil untuk, apa ya, menguatkan argumen kita. Padahal apa yang kita sampaikan itu adalah bukan suatu kebenaran. Kemudian, apa yang terkandung atau apa yang ada di dalam perilaku jujur itu? Jujur itu bermacam-macam. Yang pertama, jujur dalam niat. Dalam niat itu sesuatu yang tidak diucapkan gitu ya. Jadi ketika kita tidak mengucapkan sesuatu, tetapi kita melaksanakan sesuatu, tentu sebelumnya kita sudah ada niat sebelumnya. Yang kedua adalah jujur dalam ucapan. Ketika kita mengucapkan sesuatu dan kita menyampaikan apa yang menjadi niat kita, maka disitulah kita ditunggu atau dituntut kejujuran kita dalam melaksanakan atau melakukan hal yang sesuai atau tidak dengan ucapan kita gitu. Selanjutnya adalah jujur dalam perbuatan. Nah ini tentu saja yang sering dilihat oleh orang-orang. Ah, ngomong wungkul. Kalau ngomong wungkul berarti pernah pernah bicara ya, tapi tidak melaksanakan. Sebaliknya kalau dia melaksanakan terus, tidak hanya bicara saja. Nah, ini mungkin yang lebih ditunggu oleh orang-orang gitu. Nah, kejujuran ini
seperti hal yang sepele, tetapi, dalam kejujuran inilah terletak harkat dan martabat kita sebagai manusia. Karena manusia itu tidak bisa menilai dirinya sendiri, melainkan, eee, kita mau tidak mau berhubungan dengan orang lain dan akan dinilai oleh orang lain. Nah, dalam penilaian tersebut tentu, penilaian-penilaian yang baik dan yang buruk itu tidak bisa kita kita buat gitu ya, karena orang-orang akan menilai kita bagaimana gitu. Begini begini, atau begitu begitu, semuanya adalah, hal-hal yang tidak bisa kita hindari. Apa sih, keutamaan dari perilaku jujur itu? Yang pertama, merupakan akhlak mulia. Yang kedua, dimudahkan rizkinya. Yang ketiga, mendapatkan simpati baik kita di dunia maupun kebahagiaan nanti di akhirat. Yang ketiga adalah membawa kepada ketenangan hidup. Kejujuran itu membawa kepada ketenangan hidup. Sekali kita berbohong, maka terus kita akan menutupnya dengan kebohongan lagi, dan seterusnya. Karena kejujuran itu dipastikan akan memberikan satu saja jawaban, satu solusi. Tapi ketika berbohong, maka kebohongan akan terus diikuti oleh kebohongan yang lainnya. Yang yang terakhir atau mungkin ada yang lainnya, tapi dalam hal ini yang kelima adalah dimudahkan segala urusannya. Orang yang jujur, walaupun dia itu tidak mendapatkan apa-apa, namun urusan-urusannya akan dimudahkan oleh Allah. Nah, dalam hal ini, jujur itu adalah, merupakan jalan menuju kehidupan yang nyaman, baik di dunia dan di akhirat. Menerapkan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari memang tidak mudah ya, pasti sulit gitu, pasti sulit. Akan tetapi tidak salah atau tidak ada salahnya kalau kita terus mencoba untuk terus jujur, sehingga kita tidak menambah, kebohongan-kebohongan yang selalu kita buat. Memang sepertinya kebohongan itu seperti hal-hal yang kecil saja ya gitu ya, tidak, bukan hal yang besar gitu, eee, tetapi kemudian kita tetap menutupnya lagi dengan hal yang bohong lagi. Menutupnya lagi dengan kebohongan lagi, sehingga menyebabkan kebohongan itu, satu kejujuran itu kemudian, ditutup dengan berbagai kebohongan yang banyak sekali, tidak cukup hanya dengan satu saja. Nah, begitu ya teman-teman, sedangkan kejujuran itu tidak bisa dinilai oleh orang lain. Kejujuran itu hanya dapat, diusahakan oleh diri sendiri, sedangkan yang mengetahui hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu teman-teman belajar kita hari ini. Mudah-mudahan tidak bosan ya dengan pembelajaran daring ini. Bagi yang punya kuota, silahkan untuk mengisi daftar hadir di kolom komentar. Jangan bosan-bosan untuk terus belajar dan tetap bersemangat untuk mengikuti pembelajaran yang lainnya, karena saya yakin kalian sebenarnya ingin sekolah juga ya, walaupun kalau sudah sekolah sering bosan gitu ya. Kita semua pasti ingin sekolah, ingin kembali ke taraf normal lagi, tapi new normalnya ternyata belum kita dapatkan. Baik teman-teman, eh, begitu pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan semuanya diberi kesehatan, dimudahkan rezekinya, juga diberikan, mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas pertemuan kali ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.